Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan ya, karena ada permintaan dari teman pemirsa menjelaskan perjalanan arus AC sehingga menjadi menyalakan LED ini. Oke, ini masih baru. Ini untuk memudahkan saja, dan ini kita coba nyala ya, cukup terang, cukup silau. Oke, saya akan mencoba mengurai antara mesin ini, LED ini ya. Dari awal, yang pertama adalah AC input seperti ini. Jadi sekarang di LED AC sudah nyaman sekali, tinggal ganti dah jadi. Kalau dulu modelnya terpisah, ada LED seperti ini ya, seperti bekasan ini namanya LED DC. Jadi ada dua LED DC itu, ada kemplengan kayak begini dan ada mesinnya seperti ini, namanya LED DC, dan ini driver LED ya. Ini elko nya melempuh, ini elko nya melendung, rusak. Oke, nah ini sekarang sudah dipaket menjadi satu ini. Kalau sistemnya perjalanan arusnya sama dengan di mesin ini, walaupun ditaruh di sini, nah, sama. Oke, saya bercerita dulu dari arus AC. Ini AC in, AC masuknya di sini, setrum dari PLN, ada AC1, AC2. Kemudian dilewatkan, yang satu dilewatkan di R. R ini nilainya 1,5 ohm. 1,5 atau 5 ohm ya. Ada hijau, coklat, perak ya. Ini 5 ohm, 0,5 ohm. Ini sebagai sekring, berfungsi sebagai sekring. Saya zoom dulu, sebagai sekring ya, ini sebagai sekring. Dan yang AC2 ini langsung masuk ke dioda ini. Ini termasuk air sekring, dan yang selanjutnya masuk ke dioda, kaki dioda. Jadi di dioda ini masuk AC1, AC2. Outputnya ditarik dari dioda ini ke sini ya, dari gerakan ini ke elko ini. Yang kaki, yang setrum positif masuknya di sini, ini positif. Yang negatif ditarik di sini. Nah, ini positif, ini negatif, kelihatan ya. Ini positifnya ya, ini positif. Lalu teman-teman, setelah di elko ini sebagai tampungan pertama menjadi DC, yang diubah dari dioda bridge ini ya, dioda kaki 4 ini, lalu diolah di IC ini. Ini IC untuk mengatur outputnya. Dan ini ada elko. Elko ini elko keluaran, elko output. Elko output, ini elko output. Saya bercerita. Terus ini ada dua R. Ini sangat menentukan, saudara-saudara. Sangat menentukan. Biasanya nilainya kisaran 1 sampai 5 ohm. Cuman kalau 30 watt itu nilainya kecil banget. Dia ada yang nilainya 1 ohm di paralel 3. Ini nilainya 2. Sebentar, kecil sekali. Maaf ya. Ini saya lihat dulu. Ya, kelihatan enggak ini? Ya, ini nilainya 2R10. Yang satunya lagi yang di atas itu 1R30. Ini 2,1 ohm yang bawah itu. Yang di atas itu nilainya 1,3 ohm. Kalau di paralel dia menjadi kurang lebih 0,7 ohm ya, kurang lebih 0,7 ohm. Jadi nilai ini 0,7 ohm. Kalau kita lepas satu saja, ini LED-nya akan nyala menjadi redup. Karena hambatan di sini mempengaruhi kinerja dari IC ini. Dan IC ini outputnya kemudian dibuat induksi di lilitan ini yang mengeluarkan, dan difilter di dioda ini, di dioda output ini. Ini
memisah, dan ini yang dikelola adalah arus main dari IC ini. Kemudian arus plus dipasang dengan dioda terbalik, dia dikeluarkan di elko ini. Jadi arus plus yang kemudian dibuang ke LED, ke mata LED. Dari sini sudah keluaran. Yang kaki plus mendapat mati plus, yang kaki main ini juga main ya. Ini main, ini plus. Yang plus ini jalurnya larinya ke sana, sementara yang main ke sini. Ini tidak bisa saya gambarkan ya, harusnya pakai skema. Saya menggambarkan pakai skema, tapi tidak saya. Ini jalurnya kalau di kamera tidak terlalu kelihatan. Ini jalur main ya, jalur main, kemudian dia ke sana. Pisahannya di sini nih. Ya. Kemudian jalur plus ini, elko ini sudah ke LED ya. Ini larinya ke sana. Artinya apa? Pergerakan setrum dari sini, dari plus ini ke sini. Dan sistemnya ini adalah sistem paralel dan seri. Paralel dan seri maksudnya gimana? Ini dua, satu dua, ini paralel. Satu jalur, ini jalur plus, satu dua, ini di paralel. Dan seri, karena di sini sudah diseri lagi, disambung ya. Disambung. Kalau ini dicuplek satu atau dihilangkan satu, masih nyala. Kalau mati biasanya mati dua-duanya. Misalkan di jalur ini mati lampu ini. Oh, yang mati biasanya dua LED ini. Misalkan dua LED ini mati, ya mati semua karena sudah tidak nyambung. Tidak nyambung. Jadi sekali lagi saya perjelas untuk teman-teman. Kalau ada yang belum jelas nanti silakan ditanyakan. Dari AC masuk ke dioda, masuk ke elko. Dari elko ini kemudian jadi DC ya, sudah DC, diolah di IC ini. Di IC ini untuk mengendalikan output. Dan IC ini dipengaruhi sekali oleh dua resistor ini yang nilainya kisaran, kalau di watt 30-an, kisaran 1 sampai 3 ohm ya. Kalau di 5 watt, 12 watt nilainya biasanya kisarannya sekitar 5 sampai 8 ohm. Nah, ini beda watt. Semakin besar wattnya semakin kecil ini ya. Untuk membuat ampere semakin tinggi ini, ampere yang keluaran, voltase yang keluar makin rendah ya. Atau ampernya yang makin mengecil sehingga nyalanya berkurang atau tidak terlalu terang. Dan di sini ini adalah ada dioda output ini untuk membuat sekat sekaligus menjadi output positif ya. Ini yang di batas menghadap ke sini. Jadi dari kepala, dari sini perjalanan arusnya dari sini masuk sini udah plus ya, ini yang plus ya. Makanya di sini ada elko, ini ada positif dan di sini negatif. Dan di trafo ini yang diinduksikan adalah arus negatif, langsung keluar menjadi arus negatif. Dan di output juga dipasang R ya, R ini R ini untuk membuang arus, nilainya cukup tinggi, biasanya ratusan kilo ya. Ratusan kilo ini ada 204, 200 nya 4 atau 200 kilo ohm ya. Ini 200 kilo ohm. Nah, ini kalau sudah dimatikan lama-lama arusnya akan habis. Kalau tanpa ini begitu dimatikan nanti bisa berefek ada sisa-sisa arus yang bisa kesetrum, misalkan mati itu ya. Misalkan mati LED-nya satu itu biasanya tersimpan terus. Tapi ya dengan adanya R ini, walaupun di sini mati, ada di jalur ini ada yang mati, ini tetap akan habis karena dibuang muatannya di R ini secara pelan-pelan. Oke, tidak terasa 9 menit. Mudah-mudahan ocehan saya bisa dipahami, bisa sedikit membantu. Mohon maaf kalau belum jelas. Mohon maaf juga kalau ternyata justru membingungkan. Tapi harapan saya bisa memberikan gambaran pada teman-teman yang membutuhkan penjelasan ini. Intinya mudah sekali ya, mudah sekali kalau kita mengetahui perjalanan arusnya seperti ini. Harus kita ketahui.
dari inputannya. Semua elektro, tidak hanya lampu ya. Entah itu TV, entah itu apapun, harus kita urut dari AC-nya ini. AC masuk, kemudian masuk di daerah fuse atau sekring. Lampu, kulkas, mesin cuci, semuanya menggunakan hanya jenisnya berbeda fuse ini. Pengaman. Nah, perjalanannya seperti itu. Kemudian kalau di TV ya ada dioda asimetik, kemudian ada di macam-macam ya, kalau di power ya masuk dulu di trafo dan seterusnya. Kalau bukan asimetik ya di trafo balas ya, trafo itu. Oke, itu saja, mandar kemana-mana, justru kemana-mana ya, enggak jelas nanti. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, terima kasih yang mau menyimak, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Elektro itu gampang banget ya, mudah sekali, asal kita mau belajar, tidak ada yang sulit, serumit apapun ya. Asalkan kita masih punya waktu untuk belajar. Kadang saya hanya instan saja ya, biar plak-plak bayaran, karena di kondisi sulit seperti ini, waktu kalau bisa jangan terlalu lama belajar. Kalaupun belajar ya bisa menghasilkan. Jadi bagaimana caranya kita belajar dan bisa menghasilkan? Ya harus sering-sering nonton ocehan orang-orang yang mau mengoceh seputar perlampuan atau perelektroan ini. Ya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ternyata ada kekeliruan. Ini bagian dari apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, dan terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.